Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi athab takarram wa tahannan wa tamannan ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil Isra'i wal Mi'raj. فهو الله الذي لا إله إلا هو الذي كان بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الضياء نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيد العرب والعجم نبي الحرمين شفيع الثقلين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amma ba'du. Yang mulia para habib, yang mulia para ustadz, yang terhormat para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita betul-betul melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah. Mari kita betul-betul menghayati, merenungi makna ibadah kepada Allah dengan renungan yang betul-betul ada di dalam hati kita, yang diamalkan oleh anggota tubuh kita, yang diikrarkan, diakui oleh lisan kita. Mari kita mengucapkan radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kita rela Allah sebagai Tuhan, kita rela Nabi Muhammad sebagai Nabi, kita rela Islam sebagai agama kita. Konsekuensi atau kewajiban kita tatkala kita mempunyai pengakuan seperti itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh. Seluruh pikiranmu, seluruh hartamu, seluruh waktumu, seluruh energimu, seluruh ilmumu, seluruh gawianmu, seluruh diammu, seluruh keluargamu, dan seluruh apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kamu, gunakanlah untuk Allah. Gunakanlah untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mengagungkan orang yang agung, akan diagungkan di sisi Allah.
Barang siapa yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah, akan dicintai oleh Allah. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak peduli, barang siapa yang tidak mengindahkan, barang siapa yang acuh tak acuh, barang siapa yang masa bodoh, yang penting saya senang silahkan orang lain menderita, na'udzubillah min dzalik, akan diabaikan oleh Allah, akan ditinggal oleh Allah, akan ditinggal oleh rombongan yang dikepalai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita amanah, telah menyampaikan kepada kita ar-risalah, faballaghal aman, faballaghar risalah wa addal amanah. Nabi kita telah menyampaikan apa kewajiban-kewajiban beliau yang dibebankan oleh Allah kepada beliau, kepada kita semua. Para sahabat-sahabat Nabi mempelajari apa-apa yang dikatakan, disunnahkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat-sahabat memikul beban tersebut untuk menyampaikan kepada generasi setelahnya, yaitu para tabi'in. Maka timbullah para tabi'in, Hasanul Basri, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Thawri, Abu Laits al-Waqidi, Al-Imam al-Auza'i, fulan Muhammad bin Wasi', Malik bin Dinar, dan lain-lain daripada tokoh-tokoh para tabi'in yang kesemuanya terdidik dari tangan-tangan murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tongkat estafet yang dibebankan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad yang sudah disampaikan kepada para sahabat, kemudian sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, disampaikan kembali kepada orang-orang yang setelahnya. Ini loh agama, ini loh syariat Nabi, ini sunnah Nabi, begini caranya salat, begini caranya zakat, ini haram, ini tidak boleh dikerjakan, ini mungkar, ini kemaksiatan. Nabi menyebutkan al-halalu bayyinun, halal sudah jelas, wal haramu bayyinun, haram sudah jelas. Berjudi haram, menzalimi orang haram, iri dan dengki haram, berzina haram, membunuh orang bukan dengan kebenaran haram. Sudah jelas. Yang halal sudah jelas. Taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik, kata Nabi. Aku telah meninggalkan kalian atas jalan yang putih bersih, tidak ada yang menyimpang daripada jalan ini kecuali dia celaka. Na'udzubillah min dzalik. Tinggal sekarang yang menjadi masalah, sadarkah kita di mana posisi kita? Apakah kita berada dalam titik aman di mana kita akan masuk ke surga Allah mengikuti rombongan Nabi? Mudah-mudahan, amin. Ataukah sebaliknya, kita berada di garis yang warning, peringatan, atau kita berada dalam blacklist, yaitu apa? Blacklist itu? Garis hitam. Mari kita merenungi diri kita sendiri. Kalau nggak paham, tanya sama kiai. Kalau kada paham, betakun lawan guru. Guru, ulun bujur kada, apakah ulun salah? Kan fungsinya kiai itu tinggal kiainya amanat apa enggak. Kalau kiainya mau ambil muka, kebetulan yang melakukan kemaksiatan ini orang kaya, dia bilang ah nggak apa-apa, yang penting lo kasih duit gua. Bahaya. Barang siapa yang meredhakan makhluk Allah tapi menyebabkan murka Allah, Allah murka kepada dia, dan Allah akan balik hati tadi orang yang senang akan benci kepada dia. Nauzubillah min dzalik.
Tetapi sebaliknya, barang siapa yang meridhokan Allah walaupun resikonya dia benci oleh orang banyak, Allah akan membalik hati orang banyak yang benci, akan mencintai dia. Rumus 1 tambah 1 2 kada kawa dikumpulin. Ini titik. Silahkan pilih mau jalan yang mana. Sedikit kita menyimpang, resiko ada. Kalau kita lurus dengan segala resiko-resiko yang menantang, maka Allah akan membukakan jalan bagi kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mempunyai keinginan, berkehendak, berusaha untuk merubah diri mereka sendiri, lalu dimudahkan sama Allah. Alhamdulillah. Pada malam ini kita sama-sama insya Allah niatnya untuk mengagungkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang tidak pernah terjadi kepada satu makhluk pun kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun kita mengadakan Isra Mi'raj, setiap tahun kita mengadakan Maulid Nabi, setiap tahun kita mengadakan Nuzulul Quran dan lain-lain daripada perayaan-perayaan. Tapi mari kita berpikir bagaimanakah caranya agar perayaan yang kita adakan mengeluarkan sekian dana, mengeluarkan sekian tenaga, menyibukkan sekian waktu dan lain sebagainya, bermanfaat zahir dan batin. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, bukan hanya sekedar merekam video, ada rekamannya, hasilnya dilihat nanti kapan-kapan, pengen ingat deh, kepingin ingat, lihat lagi. Bukan hanya sekedar makan-makan. Kalau ada makanannya, adalah sini, adalah kira-kira adalah. Kalau ada, kita tungguin. Ada akikah. Alhamdulillah. Selama masih ada pernikahan, insya Allah masih ada akikah. Kalau pernikahan udah gak ada lagi akikah gimana? Makanya budayakan pernikahan. Kata Nabi, yassiru, mudahkanlah. Barang siapa yang memudahkan pintu halal, maka Allah akan menutup pintu haram. Tetapi barang siapa yang menyulitkan pintu halal, yang terbuka pintu haram, naudzubillah. Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuhu wa in lam taf'al satakunu fitnatun wa fasadun kabir, kata Nabi SAW. Apabila datang kepada kalian orang yang agamanya bagus, maka kawinkanlah dia. Kalau tidak dilakukan, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar, oleh Nabi. Artinya, kalau pilih-pilih yang gak benar, yang penting hartanya, yang penting pangkatnya, yang penting fisik penampilan tubuhnya, maka akan terjadi fitnah yang besar. Agamanya, cari yang salehah, cari yang saleh, yang baik, supaya menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Mudah-mudahan yang belum kawin singkat kawin. Amin. Allah, aminnya gede, aminnya panjang. Kalau urusan ini kabul insyaallah. Allah. Memang demikian. Memang seperti itu anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sudah ditinggalkan oleh Nabi sekian abad lamanya, tapi jelas agama Islam kada ada ragu-ragu. Zina haram, nyerempet zina haram. Nah, nyerempet aja tuh. Beparak haram, jelas, dalilnya jelas dalam Al-Quran. Beranian mata kesana kemari haram. Bebinian keluar membuka aurat pakai yang
Jelas. Apa ada ulama yang membolehkan perempuan pakai ukensi keluar? Nggak ada. Dari ujung dunia sampai ujung yang lain nggak ada. Kalau ada, ulama nggak benar. Ya kalau senang sih senang aja ya, nggak ngeliat-ngeliat. Tapi haramnya ini mengatakan beginian, jangan bedadai sana kemari. Sebab barang yang didadai itu biasanya barang rombengan, harganya murah. Kalau barang yang asli itu belak, pakai kotak, buka bayar, nggak boleh, cuma dilihat aja. Itu pun juga tempatnya wah tertutup, barang mahal, harganya nggak boleh ditawar. Ini sudah kumal kesana kemari, gambar di sini. Harganya berapa nih baju? 2.500, ditawar 1.000. Ya itu barang kalau sudah rombengan kayak gitu. Ini sekedar pandangan, sekedar pemikiran, supaya kita sadar, supaya kita sabar. Perhatikan anak istri. Para suami jangan mau menangnya sendiri. Para istri juga harus bisa membahagiakan suami. Anak-anak harus bakti kepada orang tua, tapi orang tua jangan teledor mendidik anak-anak. Bagaimana mungkin anak akan menjadi bakti kalau diajari dengan ajaran-ajaran yang tidak benar? Di Jakarta sekarang banyak maling kundang hanyar. Naik dia terkenal jadi bintang film, buntut-buntutnya umahnya mahamuk, itu anak saya kurang ajar, anak saya tidak bakti kepada saya. Bagaimana mungkin dia akan bakti? Dibiarkan aja dia telanjang di depan orang? Nggak mungkin. Orang seperti ini nggak bisa bakti, karena sudah jelas dia bermaksiat kepada Allah, ibunya dia, berarti pasti dia akan khianat. Pasti dia akan durhaka kepada orang tuanya. Jangan salahkan anaknya, orang tuanya yang salah. Tapi kalau anak dipondokkan, anak dididik dengan baik dan lain sebagainya, pergaulannya dibatasi, jangan terlalu berlebihan, dipantau, dipikirkan pendidikannya, mengajinya dan lain sebagainya, insya Allah bakti kepada orang tuanya. Kalaupun tidak bakti berarti ada sebab yang lain. Mungkin karena makanan yang tidak halal, bisa. Walaupun dididik bagaimana, kalau sudah makanan yang tidak halal berat. Karena disebutkan man akalal haram asab jawarihu sya'am aba. Barang siapa yang makan makanan haram akan bermaksiat anggota tubuhnya, hendak atau kada hendak, mesti lurus belok, lurus belok. Karena apa? Makanan haram terbuat dimakan. Tolong perhatikan para kepala rumah tangga, cari rezeki jangan cuma cari banyaknya aja, halalnya 100.000 haram lebih baik 1 juta tapi halal, kan begitu ya, jelas sudah. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan perkumpulan yang menyebabkan rahmat Allah. Amin. Menyebabkan ampunan Allah. Amin. Mudah-mudahan kita pulang dari majelis ini membawa cahaya di dalam hati kita. Amin. Supaya sadar berapa banyak pelanggaran kita. Sembahyang kadang-kadang ada tepat waktu. Subuh kadang-kadang jam 8. Orang azan mendengar aja tapi berselimut tambah rapat. Masjidnya kosong. Musola yang azan, yang qomat, yang imam saikung aja. Itu juga orangnya. Ya Allah. Masajiduhum 'amiratun wa hiya kharabun minal huda, kata Nabi. Masjid-masjid mereka mewah, tapi tidak ada petunjuk di dalamnya. Di antara penyebabnya mungkin pada waktu bangun masjid, bangun musola, tak pakai duit haram. Hati-hati.
Ka'bah al-Musyarrafah menjadi mulia karena Allah menjaga jangan sampai ada duit haram masuk di Ka'bah. Makanya Hijr Ismail itu pada dibangun lebih lagi, kada ada lagi dananya pada waktu itu. Habis dananya. Ada dana tapi dana yang nggak benar. Allah tidak mau. Akhirnya Hijr Ismail cuma dibangun sebatas orang berdiri saja. Lingkaran itu namanya Hijr Ismail hingga Ka'bah. Seharusnya Hijr Ismail itu termasuk bagian Ka'bah. Jadi gonol Ka'bah itu lebih garang daripada itu. Tapi pada waktu dibangun kehabisan dana, ya udah dibikin kayak gitu aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bulan Rajab yang penuh berkah ini betul-betul membawa berkah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kebesaran Nabi, keagungan Nabi, dicintainya Nabi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bushra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Sungguh beruntung, kabar gembira bagi kita orang Islam karena kita mendapatkan perhatian dari Allah, suatu tonggak yang tidak tergoyahkan tatkala Allah memberi gelar dengan sebab ketaatan beliau. Nabi kita diberi gelar sebagai paling mulia Rasul, maka kita menjadi paling mulia ummah. Alhamdulillah. Al-Habib Abdullah bin Alai Al-Haddad mengatakan, nahnu fi rawhatin wa raha wa huburin wa istiraha, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Kita dalam kesenangan, kita dalam kenikmatan, kita dalam kebahagiaan. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan nikmat agama Islam yang merupakan nikmat terbesar yang ada di muka bumi ini. Bagaimana caranya bersyukur? Dengan kita menjadi orang Islam, yaitu beribadah sebanyak-banyaknya, menjauhi maksiat sejauh-jauhnya, melimpas di hadapan HBI jangan menoleh, jangan bersinggah, apalagi berduduk, apalagi masuk ngobrol, waduh, tinggalan. Hanyut. Bagaimana kada hanyut? Di depannya perempuan telanjang. Bagaimana tidak hanyut? Syahwat menggelora. Bagaimana tidak hanyut? Iblis dengan gencar menggoda. Jadi kalau melimpas di situ lajui lah. Bilanya ke sepeda lajui kencang. Bilanya ke sepeda motor gas. Ya kalau khusus di depan ya yang saya sebutkan tadi kan. Dan lain-lain, yang lainnya juga. Jangan anak bergamat-gamat, apalagi bersinggah. Penyakit menular penyakitnya tuh. Alhamdulillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling bahagia, paling gembira, paling berseri-seri tatkala berada di bulan Rajab tanggal 27 waktu beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan bagi Nabi Muhammad bulan yang paling mulia itu adalah bulan Rajab. Rajab syahrullah, kata Nabi. Rajab adalah bulan Allah. Kenapa dikatakan bulan Allah? Karena di bulan itu Allah membagi-bagi rahmatnya lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Dibagi. Yang beribadah 2 kali lipat pahalanya, tapi yang maksiat 2 kali lipat juga dosanya. Wa sya'banu syahri, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi paling banyak beribadah, sholat, puasa dan lain sebagainya di bulan Sya'ban. Wa Ramadhanu syahru ummati, Ramadan adalah bulan umatku karena Allah mengampuni sepertiga yang pertama rahmat Allah, sepertiga yang kedua ampunan Allah, sepertiga yang ketiga itqun minan nar, yaitu dibebaskan dari api neraka.
syaitan dipasung, nyaman karena sudah bulan Ramadan itu. Jadi tinggal nafsu syahwat saja yang ada dalam hati kita, yang ada dalam awak kita. Dan Nabi SAW bersabda, ada aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh terbesar engkau adalah nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri. Berat melawan nafsu. Makanya Nabi pada waktu perang Uhud, selesai dari perang Uhud, beliau mengatakan, perang Badar, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadil nafas. Kita telah kembali daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan syukur yang dikatakan oleh para ulama, yaitu asyukru sarful abdi ma an'amallah ala ma khuliqa li ajlih. Syukur itu artinya adalah mempergunakan nikmat Allah menurut keridhaan Allah. Mata untuk melihat Al-Quran, telinga untuk mendengar nasihat agama, muntung untuk berpander dan berkata-kata yang jujur, awak untuk beribadat, tangan untuk bersedekah, batis untuk berjalan menuju pengajian, hati untuk berzikir kepada Allah. Jadi seawakan ingat kepada Allah. Uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan sebutan yang banyak. Apakah cukup dengan lisan? Berarti untung kita aja yang ingat kepada Allah. Maksud daripada berzikir kepada Allah, zikir yang banyak, itu adalah seluruh anggota tubuh kita berzikir. Mata kita berzikir dengan jangan dipakai kepada kemaksiatan. Mulut kita berzikir dengan dipakai untuk kebaikan. Telinga kita berzikir jangan mendengarkan kata baik. Hati kita berzikir jangan terlintas sesuatu yang enggak baik. Tangan kita berzikir jangan menghantam orang, jangan mencuri. Batis kita berzikir jangan berjalan menuju kemaksiatan, sehingga akhirnya seawakan berzikir kepada Allah. Pernah suatu saat pembantunya Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf hendak mengambil jubah Habib. Jubah Habib diandak di gantungan, hendak dicuci, diambil sama pembantu. Waktu hendak mengambil takjub, kenapa? Ternyata jubah Sidin bergerak-gerak dan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jubah Sidin bergerak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa bisa demikian? Karena dipakai orang nang sebukuan awak Sidin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang yang sangat cinta kepada Nabi, banyak syair-syair beliau memuji Nabi, banyak karangan-karangan kitab beliau tentang sholawat, tentang sejarah Nabi. Setiap malam beliau bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Sidin di Libanon yang sekarang lagi perang tuh, nah Sidin orang situ. Anak Sidin, bini Sidin, sampai pembantu Sidin tiap malam mimpi bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena berkat Syekh Yusuf An-Nabhani yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pembantu jadi ikut juga. Nah itu. Kita aja sama orang bilang ngalihkan hendak berdapat Nabi ya Allah. Wajah yang begitu mulia, yang begitu agung, yang memperjuangkan kita, yang kasih dan sayang kepada kita, memikirkan kita, hendak menyelamatkan kita supaya masuk surga, jangan sampai masuk neraka. Ya tuh kita kada tapi menyambat, nang disambat Maradona, orang kafir, menyambat ngarannya aja bisa menyebabkan bala, betul enggak? Menyambat ngaran orang kafir. Nang disambat itu aja Pak, nggak tahu nah yang lainnya apa ya. Kalau anu tuh Islam ya, Zainuddin tuh Islam ya. Oh Islam nggak apa-apa, Islam sambat nggak apa. Islam, nah, orang Islam nggak apa-apa disambat, mendatangkan rahmat. Dan itu aja deh Islam. Nah kalau yang ada Islam jangan.
Jangan deh, jangan bertahan-tahan aja, bersabar-sabar aja. Karena apa? Kada cocok kita, kada cocok. Jaka ibarat mahdin itu kada menyambar, kada menyambar. Yang Islam aja. Kemudian setelah itu yang Islam yang baik-baik pulang, jangan nggak benar. Ini ada juga Islam yang nggak benar, ada juga yang baik-baik. Gambar di rumah, gambar Habib, gambar kiai, gambar ustaz, gambar ulama, gambar wali songo, yang datang malaikat. Gambar hantu, gambarnya aja gambar hantu dulu ya Allah, akhirnya memang datang hantu, hantu datang. Coba di sweeping tuh gambar-gambar di rumah kita tuh, tahu sweeping, tahu ya? Sweeping tuh diperiksa di rumah-rumah deh, rumah-rumah kita. Kalau ada gambar-gambar yang benar, keluarkan dari rumah, daripada yang masuk setan. Nggak bawa berkah, tapi malah menyakitkan hati, malah mengotori hati. Pelan-pelan, bergama. Kalau jangan langsung bang, boleh kurung. Wah, apa lo? Bang, oh, harana Ustadz Mulkanen untuk turunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ambil isi. Ini buat anda ya, buat pencerahan ya. Lu diangkat benar aja. Allah, salah ini ngasih susu. Kenapa dikasih susu? Kalau dikasih susu ngantuk. Harusnya kasih kopi biar nggak ngantuk ya. Ini kasih susu berarti dia goreng. Allah, alhamdulillah. Tapi ini susu, wah, Nabi senang dengan susu. Buktinya pada waktu Isra Mi'raj ditawarkan minuman susu, air, ada khamar, beliau memilih susu. Ikhtartal fitrah, kata Jibril, engkau memilih yang suci, yaitu susu. Alhamdulillah. Nah, ini berkah nih. Amin. Panitianya kasyaf Allah. Amin. Banyak wali sekarang. Di akhir zaman wali-wali murah. Bentar-bentar wali. Allah, padahal wala. Ya Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah. Amin. Mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita menjadi solehin, solehah, berbakti kepada Allah, cinta Nabi, bakti kepada orang tua. Amin. Kita seorang yang mau bilangnya anak ada masih. Kita seorang yang mau. Mudah-mudahan masih bertahan, insyaallah, amin. Tapi jangan disuruh nang macam-macam juga ya. Kalau suruh nang baik-baik, nang bagus-bagus. Muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum ala tarkiha li 'ashrin wa farriquhum fil madaji'. Suruhlah anak-anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Kalau 10 tahun enggak sholat, pukul dengan pukulan sayang. Bagaimana pukulan sayang? Tidak melukai, tidak menyebabkan patah-patah. Memupuk anak lawan kuling sembarangan, Bang. Allah. Esok mati. Tadi kalau sembahyang lagi mati. Allah. Jadi pukulannya itu harus katanya Syekh Isa bin Abdullah Ulwar dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, dia mengatakan kalau mau mendidik anak pertama dipukul dengan alat, jangan pukul dengan tangan. Kalau pukul dengan tangan nggak, kurang bagus. Jadi dengan alat. Alatnya itu tidak melukai, alatnya itu tidak menyebabkan patah. Nah itu dua. Dan tidak boleh memukul di kepala atau di muka. Haram hukumnya. Biar anak seorang haram, jangan. Ada bagus dipukul, nggak boleh dipukul di kepala, nggak boleh dipukul di muka, boleh. Kalau boleh, itu dilarang dalam Islam. Karena apa? Karena muha ini adalah cermin sebuah ibadah kepada Allah. Dan kata dalam sebuah hadis, innallaha yakhluqun nasa ala suratihi. Jadi Allah menciptakan manusia ini menggambarkan rupa Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat menggambarkan rupa Nabi Adam. Jadi sama. Nah, oleh karena itu dihormati muka.
Wa farriquhum fil madaji. Kata Nabi ini penting. Kalau sudah umur 10 tahun, anak-anak itu dipisah tempat tidurnya. Yang laki-laki di sini, yang perempuan di sini jangan campur. Banding sanak aja sama Nabi disuruh pisah. Apalagi orang lain. Apalagi sudah singganalan, lebih sudah ganal-ganal, bercampur aja lagi. Waduh, bahaya. Bahaya. Jangan dibiasakan salaman sama orang laki-laki kalau sudah umur 10 tahun lebih. Jangan, nggak boleh. Perempuan nggak boleh. Sikit kan, jangan kamu salaman. Ya, dilatih supaya jangan terbiasa. Biar perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Islam demikian. Pada malam tanggal 27 Rajab. Nah, ini sudah jam berapa? Oh, terlambat pakai saya Isra Mi'raj kena. Bisa habis waktunya kan sempat pakai sahno. Pada malam tanggal 27 Rajab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumah sepupu Sidin Ummu Hani binti Abi Thalib. Jadi ada riwayat mengatakan Sidin berada di Higa Ka'bah, ada riwayat mengatakan Sidin berada di rumah Ummu Hani binti Abi Thalib. Ada yang mengatakan Sidin pertama guring di rumah Ummu Hani, kemudian dibawa oleh Jibril ke Higa Ka'bah, kemudian baru dibawa ke sumur Zam-Zam. Ada yang mengatakan demikian. Sekalinya terbuka atap, tiba-tiba datang Jibril, Mikail dan Israfil. Wa ma'ahuma malakun akhar, kata Nabi, dan bersama keduanya itu ada malaikat yang lain. Tidak disebutkan, tetapi kata ulama Israfil. Dan Israfil membawa mangkuk dari emas, terbuat dari emas, dari dalam surga. Kemudian dibawa Nabi, diangkat sampai akhirnya Nabi dibaringkan di sumur Zam-Zam. Dibelah dada Nabi 5 kali, dibelah dada Nabi. Pada waktu umur 4 tahun dibelah, umur 10 tahun mau balik dibelah, umur 25 tahun mau menikah dibelah, umur 40 tahun mau diutus jadi Nabi dibelah, umur 53 tahun mau Isra Mi'raj dibelah lagi dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang sahabat menceritakan, aku pernah meminta kepada Nabi, bertakun, ya Rasulullah, mana bekas belahan pian menganunya tuh? Ada aja Nabi, dibuka sidin. Sekalinya mulai di ujung rakungan ini nah, ada garis putih sampai ke pusat tadi, diitihi, tapi model kada kelihatan, tapi kelihatan menjadi itihi. Ada bergaris gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Kon awak sidin kan putih cemerlang Nabi, kemudian ditumbuhi dengan bulu-bulu yang halus di apa namanya, di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persendian kanal, tulang-tulang tulang-tulang sen di sini kandang Nabi. Tangan sidin itu tebal tapi lembut tapi tebal, menunjukkan kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi diberi kekuatan 40 orang. Jadi Nabi sendiri 40 orang sama kekuatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mewarisi kekuatan Nabi. Di antaranya pernah beliau mendobrak pintu gerbang negeri Khaybar, Yahudi Khaybar, seorangan aja. Padahal setelah itu diangkat 10 hukum tukar pemakan. Sayyidina Ali seorang aja. Belah. Allahu Akbar, kharibat Khaybar, inna idza nazalna fi sahati qaumin fasa'a sabahul munzarin. Langsung hancur. Itu ada ilmunya sekolah. Nah, ini ilmunya, ini nanti kejar orang-orang biasanya nih. Oh, harus pakai ayam putih, ayam habang, macam-macam. Pada waktu Sayyidina Ali hendak menyerang Khaybar, maka berdirilah satu pendekar Khaybar, namanya siapa namanya? Marhab. Ngarannya aja Marhab. Marhab itu artinya apa? Serem, menakutkan, itu Marhab. Kemudian dia berdiri. Siapa di antara orang Islam yang mau berani dengan saya? Ayo kita berhadapan, kita duel. Orang semua pada tahu. Ini Marhab terkenal
sama aja kalau ini McKesson gitu ya, mungkin tapi ini marhab ini. Laqad alimat Quraisyun anni marhab, katanya. Orang Quraisy semuanya tahu bahwasanya ini marhab. Ayo saya mau berani. Kemudian dia mengucapkan syair-syairnya. Kalau ada yang berani, kata dia, saya bikin anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Namanya marhab. Berdiri Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ana alladhi sammatni ummi Haidarah kalaisi ghabatin karihil manzara akilukum bisayf khailas samdarah. Dia bilang, aku adalah seseorang yang diberi nama oleh ibuku Haidarah, singa. Kaget marhab. Kenapa jadi takajud marhab? Karena dia sebelumnya mimpi bahwasanya yang akan membunuh dia seseorang yang bernama Haidarah. Nah, aja ini anak lagi seorang aja. Malah sudah gelisah sudah marhab ini. Kala istiqamatin karihil manzalah, bagaikan singa yang berada di hutan yang seram orang yang memandangnya. Akidukum bisayf kailas samdara, aku akan mengukur engkau, memotong engkau sehingga terbagi sama rata seperti timbangannya, takarannya sandarah. Sandarah ini nama perempuan, dia itu kalau nakar pas, jadi hebat dia. Sampai terkenal di bangsa Arab, kalau takaran yang bagus itu adalah takarannya sandarah, karena dia persis bagus, tidak pernah meleset takarannya. Nah, aku dulu gini katanya Sayyidina Ali, aku akan potong kau nanti terbelah menjadi dua, persis tidak ada yang berbeda, sama di tengah-tengah aku memotong kau. Wah, takut ini marhab, akhirnya berduel, kemudian dipotong Sayyidina Ali dengan pedang Zulfikar beliau. Sering, ini masih ngomong nih, marhab, wah gini-gini, kata saya, ini sudah terpotong. Tapi ada kerasaan. Ujar Sayyidina Ali, coba kau noleh. Akhirnya dia noleh, terbelah menjadi dua dan persis di tengah-tengah. Kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan hati beliau, diandak di mangkok emas dari surga, dicibukakan banyu air zam-zam, kemudian dirandam. Setelah meresap dikembalikan hati Nabi, kemudian ditutup. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba', paling mulianya banyu adalah banyu yang memancar min baini asabi'in nabiyil muttaba', dari tangan, jari-jari tangan Nabi yang diikuti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Keluar banyu, itu yang paling mulia banyunya. Jangannya ada ya ini masih ada di musim panik lah. Alam benar toh. Wallahu alam, sahabat menyimpan apa enggak? Cuma kayaknya enggak ada sih pemberitahuan wah ini masih ada banyu nang keluar dari jari-jari Nabi. Kalau susunya yang turun di Yaman, Sohibul Laban ada. Kalau rambut Nabi ada, celaknya Nabi ada, serbannya Nabi ada, pedangnya Nabi ada. Rambut Nabi terbagi menjadi tiga, ada di Turki, ada di Yaman, ada di Suriah. Beberapa tahun yang lalu kita mendapat kiriman air dari Suriah, yang mana air itu telah dicelupkan rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yalihi ma'u zamzama, yang kedua yang mulia adalah air zam-zam. Fakausari, lalu kemudian telaga Kausar, telaga Nabi di depan surga. Fadilu Misra, kemudian sungai Nil di Mesir. Wa Baqil Anhuri, kemudian baru sungai-sungai yang lain. Sungai Mahakam, ya, Sungai Barito, nah itu kelasnya kelas yang terakhir sudah tuh. Jadi paling mulia air adalah air yang memancar dari jari-jari Nabi. Kalau Nabi Musa pada waktu memukul tongkatnya ke batu, keluar air. Hebat Nabi Musa. Batu dipukul dengan tongkat mengeluarkan air. Tetapi Nabi Muhammad keluar langsung daripada jari-jari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Nabi kita berdiri, lalu didatangkan kepada beliau Al-Buraq. Pada tahun 80-an ada tim dari Eropa datang ke Mekah untuk menyelidiki air Zam-Zam. Mereka menyelam ke dalam sumur Zam-Zam, tapi ternyata mereka tidak menemukan dasarnya. Ada danya, kan sampai. Lalu kemudian mereka meneliti dengan alat-alat mereka, ternyata mereka mendapatkan bahwasanya sumber air Zam-Zam bersumber dari bawah bumi yang tidak diketahui dari mana asalnya sumber air Zam-Zam tersebut. Pantas kalau di kitab disebutkan bahwasanya air Zam-Zam bersumber dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, gimana mau masuk surga dia kalau bisa? Kalau mau menyelidiki masuk surga dulu ya Allah. Ada kawah. Jadi pada waktu diadakan penyelidikan itu ternyata di dalam air Zam, di dalam sumur Zam itu banyak sekali barang-barang berharga. Ada uang, ada emas, ada permata, ada macam-macam. Rupanya orang-orang bahari, bilangnya orang haji di sana, ada di si emas diangkat di air Zam. Dihamputakan di sumur sebagai tanda kenang-kenangan. Nanti mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi banyak itu. Jadi apa namanya, duit-duit logam dari zaman-zaman bahari sudah ratusan tahun ada di bawah sumur Zam-Zam. Wah, ini sudah ditutup sumur Zam-Zamnya, kemudian airnya aja dialirkan ke sana kemari. Kalau dulu kan boleh orang mandi di situ, orang wudu dan lain sebagainya. Suatu saat seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, waktu itu dia belum masuk Islam. Dia datang ke Mekah untuk berdapat Nabi. Ternyata 6 hari kada kau berdapat Nabi. Setelah 6 hari hanya berdapat Nabi lalu masuk Islam. Jadi ujar Nabi, selama 6 hari kau di Mekah makan di mana, minum di mana? Selama 6 hari ya Rasulullah, ulun cuma minum air Zam-Zam. Lalu Nabi menjawab, ma'u Zam-Zama ta'amukum wa syarabukum. Air Zam-Zam memang bisa berfungsi sebagai makanan dan bisa berfungsi sebagai minuman kalian. Kenyang orang kalau minum air Zam-Zam, tahan. Tapi jangan coba-coba orang yang banyak maksiat minum air Zam-Zam, baheraan. Pasti baheraan. Saja dia itu orang yang Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada dia. Jadi diberi peringatan sama Allah bahwasanya gawean ikan tak semperakana minum air Zam-Zam baheraan. Nah, makanya bagus akan gawean balik bampe. Tapi kalau orang yang tidak disayangi sama Allah Ta'ala, dibiarkan aja. Biar sering ke Mekah, biar sering umroh, biar sering haji, minum air Zam-Zam, tetap aja sehat-sehat aja. Padahal maksiatnya jalan terus. Naudzubillah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kami akan mengulur-ulur bagi mereka. Mereka kadang merasa padahal diulur-ulur tadi, dimanja-manjakan di dunia untuk dijebloskan ke dalam api neraka. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipuanku sangat dahsyat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik Nabi Buraq, kemudian berjalan Nabi singgah ke beberapa tempat sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Nabi menjadi imam sholat lailan sara wa amma bil ambiyal mardiyah. Di malam hari Nabi Isra dan menjadi imam terhadap para nabi-nabi. 124.000 nabi dikembalikan rohnya kepada jasadnya. Kemudian mereka dibangkitkan dan semuanya datang ke Masjidil Aqsa untuk sembahyang lawan Nabi. Kemudian Nabi jadi imam. Setelah itu baru Nabi naik ke atas langit. Pada waktu Nabi naik ke atas langit, ada batu gonol hendak umpat lawan Nabi. Ujar Jibril, wahai batu, jangan umpat ikan, cukup di situ aja.
Akhirnya itu batu tidak naik ke atas, tapi juga tidak turun ke bawah, ma'awang-awang di Masjidil Aqsa sampai sekarang. Kalau ke Masjidil Aqsa mah dia batu nama awang-awang tuh. Mudah-mudahan sampai Masjidil Aqsa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Nabi berjalan di perjalanan langit. Nabi di langit pertama mengetuk pintu, kemudian ditanya siapa, Jibril. Lawan siapa? Lawan Nabi Muhammad. Sudah diutus? Sudah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bil akhis saleh, bil ibni saleh wal nabiyyis saleh. Selamat datang cucu yang saleh dan nabi yang saleh. Ternyata Nabi Adam. Nabi Adam tiap hari gawian sidim duduk, melihat ke sebelah kanan menangis, mata tawa, masih lihat ke sebelah kiri menangis. Melihat ke sebelah kanan, melihat anak cucu sidin yang masuk ke dalam surga, tertawa sidin takurihing. Melihat ke sebelah kiri, melihat cucu sidin yang masuk ke dalam neraka, menangis sidin. Kasihan Nabi Adam mikirkan anak cucu. Naik ke atas langit kedua yang terbuat dari batu-batu. Langit pertama dari asap, langit kedua dari batu-batu. Kemudian Nabi masuk ke sana, ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Urutannya ulun kada kelupaan, nah apa Nabi Idris dulu, apa Nabi Isa dan Nabi Yahya dulu, apa Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Alhasil sampai langit yang ketujuh sidin bertemu dengan Nabi Ibrahim. Langit yang ketiga adalah langit yang terbuat dari tembaga. Langit yang keempat langit yang terbuat dari perak. Langit yang kelima langit yang terbuat dari emas. Langit yang keenam langit yang terbuat dari yakut. Langit pertama terbuat dari awan atau asap. Langit kedua dari batu-batu. Langit ketiga dari besi. Langit keempat dari tembaga. Langit kelima dari perak. Langit keenam dari emas. Langit ketujuh dari batu yakut. Kata Ka'ab al-Ahbar, seorang tabi'i, seorang murid sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai Nabi ke Baitul Ma'mur, berdapat lawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, kirim salam kepada umatmu, suruh banyak-banyak membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena bacaan itu adalah tanaman di dalam surga. Sekarang bertanam, sekarang tumbuh, sekarang berbuah, sekarang memetik buahnya langsung. Gitu. Nabi naik ke Sidratul Muntaha, kemudian naik ke Mustawa. Kemudian Jibril mundur, Nabi terus ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian terjadi percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW dengan percakapan rahasia. Nabi tidak ada yang tahu, para rasul tidak ada yang tahu, bahkan malaikat yang dekat dengan Allah pun tidak tahu percakapan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Imam Busiri dalam qasidahnya, wa fuzta kulla biwaslin ayyi mustatirin wa husta kulla maqamin ayyi muqtatami. Jadi engkau telah mendapatkan hubungan dengan Allah yang sangat rahasia, engkau telah mendapatkan derajat di sisi Allah yang sangat tertutup. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian difardukan kepada Nabi Muhammad sembahyang 50 waktu. Nabi turun membawa cahaya yang luar biasa besarnya.
terdapat lawan Nabi Musa, ujian Nabi Musa berbulik pulang ke atas, minta keringanan sampai 9 kali bulik, masih disuruh oleh Nabi Musa, tapi Nabi malu kepada Allah. Nabi Musa kenapa menyuruh? Karena beliau setiap kali melihat Nabi datang dari Allah Ta'ala, cahaya Nabi bertambah. Kemudian Nabi singgah ke surga, singgah ke neraka, melihat seluruh alam semesta. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian beliau kembali ke bumi, ke Masjidil Aqsa, lalu beliau kembali ke Masjidil Haram. Dan besoknya Sidin berkisah, umat Sidin ada nang mendustakan, banyak nang mendustakan. Yang percaya langsung hanya Abu Bakar, sehingga diberi gelar As-Siddiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkah perkumpulan kita, mengabulkan hajat, mudah-mudahan mengampuni dosa, menjadikan anak-anak, istri kita, keluarga kita saleh dan salehah. Mudah-mudahan keadaan kita dirubah oleh Allah dari keadaan maksiat kepada keadaan taat. Mudah-mudahan kaum muslimin yang terzalimi di dunia ini ditolong oleh Allah, disabarkan oleh Allah. Mudah-mudahan kaum muslimin yang berada di Palestina ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dizalimi oleh orang-orang non-Islam ditolong oleh Allah. Dihancurkan kekuatan-kekuatan kufar, dihancurkan kekuatan-kekuatan Yahud, dihancurkan kekuatan-kekuatan non-Islam yang hendak menghancurkan orang Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Amin ya rabbal alamin, ya akramin ya arhamar rahimin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tariqil ahya wa mitani babil yashar sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa alihi al-athar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa imdalih. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مولانا يا مجيب يا حجرا لا يجيب توسل إليك بالحبيب تقضي حاجتنا والمسلمين قريب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.